Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Azia Ismail dari Akuntansi Unisba tahun 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Studi empiris pada perusahaan food and beverage yang listed di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Latar belakang penelitian. Perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan di mana fiskus sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara. Seperti yang dilakukan oleh British American Tobacco dan Panama Papers yang melakukan penghindaran pajak tersebut. Terdapat kasus yang terjadi di salah satu bank di Indonesia, yakni Bank BRI, yang diduga karena kurang baiknya penerapan good corporate governance di bank tersebut menimbulkan masalah terkait pengendalian internal atas pendapatan biaya dan investasi. Banyak terjadi kasus dengan modus perekayasaan laporan keuangan, yaitu melaporkan laba periode serendah mungkin agar membayar pajak serendah mungkin. Kerangka pemikiran. Hipotesa 1, good corporate governance berpengaruh terhadap tax avoidance. Hipotesa 2, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Landasan teori, penghindaran pajak adalah salah satu cara penghindaran pajak yang legal untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima. Hal ini diperbolehkan, namun pemerintah tetap tidak menginginkan penghindaran pajak tersebut dilakukan, karena pajak termasuk kontribusi paling besar yang didapatkan oleh negara. Good corporate governance adalah faktor yang penting dalam pengelolaan perusahaan, sehingga aktivitas di dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku demi tercapainya tujuan organisasi. Ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditentukan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan. Tabel operasional variabel. Metode penelitian. Objek dan metode penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, pengukuran variabel, sumber dan teknik pengumpulan data yaitu data sekunder, populasi dan sampel, teknik purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu, rancangan hipotesis, statistik regresi linear berganda yang syaratnya adalah harus memenuhi uji asumsi klasik. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama kita lakukan uji normalitas. Berdasarkan gambar di atas, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Maka dapat dikatakan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05, maka yang berarti data terdistribusi secara normal. Dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi uji asumsi klasik normalitas. Uji multikolinearitas, nilai toleransi sebesar 0,498 dan nilai VIF 2,008. Nilai VIF ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dari hasil uji multikolinearitas tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada ply yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi. Uji autokorelasi. Nilai dari bebasan berada di antara nilai DU dan 4DU, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian, dari hasil uji autokorelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi. Analisis regresi linear berganda. Persamaan di atas dapat terlihat bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh positif. Nilai koefisien regresi corporate governance bernilai positif yaitu sebesar 0,016. Hal ini dapat diartikan bahwa jika good corporate governance mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap tax avoidance. Begitupun dengan ukuran perusahaan. Uji F. Nilai sig 0,000, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel independen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen, yaitu good corporate governance dan ukuran perusahaan, secara bersama-sama akan berpengaruh pada tax avoidance. Uji T, dapat kita lihat nilai signifikansi variabel good corporate governance sebesar 0,168 atau lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa besarnya pengaruh variabel good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap variabel tax avoidance sebesar 0,658 atau 65,8%. Koefisien determinasi parsial, good corporate governance 15,3% dan ukuran perusahaan 50,5%. Kesimpulan, dari penelitian saya, pengaruh good corporate governance tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan food and beverage yang listed di Bursa Efek tahun 2017-2019. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan food and beverage yang listed di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapat hasil yang lebih baik, yaitu yang pertama, bagi peneliti dapat memperbanyak jumlah sampel dan memperluas sektor tidak hanya perusahaan food and beverage saja sehingga dapat memperoleh hasil dengan generalisasi yang lebih luas. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah pengukuran pada tax avoidance, tidak hanya dengan case ITR saja, akan tetapi dengan menggunakan GAAP ITR, current ITR, dan lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap tax avoidance. Demikianlah hasil penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.